Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari program studi Sistem Informatika. Untuk kali ini, saya membuat video untuk mengerjakan tugas analisis dan visualisasi data, yaitu tugas ketiga. Untuk tugas ketiga ini, diperintahkan untuk gunakan informasi yang sudah diberikan untuk menjawab pertanyaan dengan dataset yang sudah diberikan. Lalu buatlah aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny yang memungkinkan pengguna memilih satu, yaitu variabel yang ingin divisualisasikan, dan dua, yaitu jenis plot yang ingin dilihat, yaitu scatter plot, line plot interaktif, bar plot interaktif, dan tabel data. Lalu kita diperintahkan untuk menuliskan laporan hasil kerja kalian dalam format .pdf jika ataupun wajib ada coding yang dibuat. Oke. Oke, kita langsung saja dengan melihat di aplikasi RStudio-nya. Jadi saya sudah menuliskan perintah-perintah yang ada di R sebelumnya untuk mempersingkat video juga. Jadi kita langsung menjelaskan saja ya. Untuk di sini saya menuliskan, jadi kita memanggil program-program sebelumnya yang sudah diinstal terlebih dahulu, yaitu library Shiny, library Plotly, library DT. Oke, untuk sumber ataupun data yang kita pakai itu, yaitu saya sudah menaruhnya di data internal saya dan mengubahnya untuk lebih mudah ke CSV. Dan di sini saya menuliskan skip untuk satu, mungkin nanti penjelasannya di akhir ya, setelah melihat hasilnya. Dan namanya ini, oke, kita jalankan saja. Kita runkan aplikasinya. Nah, aplikasinya seperti ini ya. Oke, dan ini juga data readernya. Kan saya melihat di sini view-nya. Oke, untuk selanjutnya seperti ini semua. Oke. Untuk penjelasannya saya menjelaskan di sini. Untuk Shiny itu untuk membuat aplikasi web interaktif, dan untuk Plotly ini membuat grafik interaktif, scatter, line, dan bar yang diperintahkan oleh tutor. Dan DT ini membuat tabel data interaktif ataupun sorting, search, atau pagination. Lalu seperti yang saya jelaskan tadi, untuk yang skip ini saya itu melewatkan satu baris ya. Untuk melewatkan satu baris pertama yang digunakan karena file CSV ini memiliki baris kosong atau header ganda, yaitu header gandanya di sini ya. Untuk di atas ini tuh sebenarnya ada title weather, jadi kalau tidak saya skip, nanti di diagram ataupun tabel ataupun si plot yang dicantumkan itu bakalan jadi X1, X2. Jadi bukan untuk title ini minimum temperatur, max temperatur, bukan ini, jadinya variabelnya itu X, X1, X2, dan X3, dan seterusnya. Oke. Untuk selanjutnya ini saya jelaskan. Oh, ini untuk fluid patch ini untuk membangun ataupun membuat layout halaman Shiny yang responsif. Lalu untuk title panel itu untuk judul aplikasi. Jadi judul aplikasi yang saya buat yaitu
aplikasi visualisasi data cuaca interaktif. Lalu sidebar ini untuk membagi layar menjadi menu samping dan area utama. Nah, untuk select input, di drop down untuk memilih variabel sumbu X, dan yang yvar ini untuk sumbu Y, dan untuk selection input ini yaitu memilih jenis visualisasi. Nah, kita di sini disuruh untuk memilih visualisasi yaitu yang untuk yang scatter, line plot, bar plot, dan tabel data. Nah, untuk main panel ini plot output dan dt output itu untuk tempat menampilkan grafik interaktif. Dan untuk ini grafik, dan untuk dt itu untuk data table yang aktif. Lalu untuk selanjutnya, nah ini server ya. Server itu semua perintah itu untuk memproses input user dan menampilkan output yang berada dalam fungsi ini. Lalu mungkin yang terakhirnya kita output plot dan render plot ya. Ini render ini untuk membuat output berupa grafik interaktif untuk yang render. Lalu ada tabel 0 ini. Tabel 0 grafik itu tidak ditampilkan saat user memilih tabel. Dan weather untuk mengambil kolom yang dipilih user. Lalu weather input ini mengambil kolom yang dipilih user. Dan S-numeric, S-numeric ini mengubah ke numeric jika masih jadi karakter. Lalu untuk ini jadi untuk inputan ini jadi ada yang berbentuk scatter dan berbentuk marker atau titik-titik ya. Ini untuk yang scatter dan lines, untuk yang bar. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk penelitian ini, dan kita bisa melihat langsung di hasil tugasan ini. Jadi, nah, kalau tadi saya tidak skip yang data CSV-nya, ini bakal menjadi X1, X2, dan X3, dan seterusnya. Jadi tidak akan menampilkan maksimum temperatur rainfall seperti ini. Temperaturnya di sini akan terlihat dengan -5 dan sebagainya. Ini untuk minimum temperatur dan minimum temperatur, maksimum temperatur. Ini ada scatter plot, ini ada line plot, maksimum temperatur, rainfall, duration, sampai rain tomorrow. Coba kita lihat rain tomorrow sama rain tomorrow. Tidak ada. Terbaca deh sini. Nah, untuk tabel data itu seperti ini. Kita bisa buatnya next. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk tugas 3 analisis visualisasi data ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.